Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat generasi berakhlak dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin coba membahas atau mengulas secara singkat kenapa sih Arab dijadikan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal pada saat itu Arab terkenal sebagai negeri yang sangat jahiliyah dibandingkan negara-negara tetangganya seperti Yaman, Persia, Romawi, dan India. Padahal negara-negara itu sudah sangat maju peradabannya secara pemikiran, secara peradaban, dan teknologi, dan lain sebagainya. Sedangkan di Arab sendiri masih terbelakang. Masih banyak daripadanya itu kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh umat manusia pada saat itu. Dan juga saya sangat prihatin. Pada hari ini banyak sekali kelompok-kelompok atau orang-orang yang menyerang Arab. Menyerang dan menyalahkan bahwasanya Arab itu tidak punya budaya. Arab itu mulia karena hanya ada Ka'bah. Arab tidak punya apa-apa, Arab tidak punya peradaban. Dia yang berucap seperti itu tidak tahu bahwasanya di Arab adalah tempat kelahiran Nabi SAW. Jadi jika ada orang yang menjelek-jelekan Arab, memojokkan Arab, menghina Arab, sama saja menghina Nabi SAW. Perumpamaannya sama seperti contoh saya orang Jawa. Ketika ada orang menghina suku Jawa, otomatis saya sebagai keturunan Jawa, darah Jawa, merasa tersinggung. Apalagi ini yang dihina adalah Arab. Sedangkan Arab itu adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan juga tempat diturunkannya Al-Quran. Tapi sebelum jauh saya membahas tentang kenapa sih Arab dijadikan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, and comment, dan juga nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke? Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Jadi saya ingin membahas dan mengulas kenapa sih Arab dijadikan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu bahwasanya Arab Saudi ini pada saat itu Jazirah Arab sangat terkenal dengan kebodohan dan kejahiliahan. Sangat terbalik dengan apa yang Nabi Muhammad SAW bawakan. Kondisi Jazirah Arab pada saat itu sangat terbelakang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus ke tempat itu, padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat mulia. Kalau secara logika harusnya, kenapa sih Nabi Muhammad nggak diturunkan di tempat atau negeri yang sudah maju peradabannya? Kenapa nggak di Persia, di Romawi, Yaman, atau di India? Nah, di sini saya sedikit ingin mengulas dari buku yang dikarang oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau ini adalah seorang ulama besar dari Suriah, yaitu tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kehidupan beliau didedikasikan untuk membahas dan membuat buku yang mana isinya kebanyakan adalah karangan-karangan beliau menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Sirah Nabawiyah. Tapi sangat tragis, beliau meninggal dunia karena pada saat dia mengajar majelis taklim beliau dibom oleh ISIS pada tanggal 21 Maret 2013 kalau saya tidak salah. Jadi sangat sedih sekali seorang ulama besar yang sangat masyhur di Timur Tengah, yang buku-bukunya sangat direkomendasikan oleh ulama-ulama besar di Indonesia, tapi beliau meninggal karena dibunuh oleh ISIS pada saat dia mengajar di majelis taklimnya.
عز وجل بيسوء إليه ويرجع هذا ما له مشكلة. أعداء رسالتنا أعداء الإنسان. Oke, itu sedikit sejarah daripada Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Rahasia dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Jazirah Arab itu adalah tempat yang pada saat itu sangat identik dengan kebodohan, keterbelakangan. Sedangkan negara-negara tetangganya seperti Persia, Romawi, Yunani, dan India sudah menjadi negara-negara yang maju. Pada waktu itu dunia dikuasai oleh dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Kemudian menyusul India dan Yunani. Persia merupakan ladang subur berbagai khayalan atau khurafat keagamaan dan filosofis yang saling bertentangan. Di antaranya adalah Zoroaster yang dianut oleh kaum penguasa. Jadi mereka itu menyembah patung yang dianggap dewa, sehingga mereka menganggap ketika dia sudah menyembah dewa, dia sudah beribadah kepada yang maha kuasa. Lalu selanjutnya, di antara falsafah ialah mengutamakan perkawinan seorang anak dengan ibunya. Nauzubillah min zalik. Jadi Persia itu menghalalkan perkawinan antara seorang anak dengan seorang ibunya. Nah, di Persia ini juga ada pemimpin atau kalau bahasa sekarang itu Perdana Menteri yang disebut Yazdasir II yang memerintah pada abad ke-5 Masehi mengawini anak perempuannya. Nauzubillah min zalik. Jadi anaknya sendiri dikawinin. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akhlak yang beraneka ragam sehingga tidak bisa disebutkan. Di Persia juga terdapat ajaran Mazdakiyah, yaitu menurut Imam Syahrustani didasarkan pada filsafat lain, yaitu menghalalkan wanita. Jadi pada saat itu wanita itu tidak ada harganya. Ya, mereka memperlakukan wanita seenaknya tanpa ada ikatan pernikahan dan lain sebagainya. Dan menjadikan manusia sebagai serikat seperti perserikatan mereka. Jadi seolah-olah itu manusia pada saat itu tuh seperti budak dan tidak ada harganya, kecuali bagi orang-orang yang punya uang. Jadi siapa yang punya uang, siapa yang berkuasa, dia seenaknya kepada orang yang tidak punya apa-apa. Sementara itu di Romawi telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme. Berbeda dengan Persia, lebih kepada khayalan-khayalan tentang peribadahan mereka. Nah, di Romawi ini sangat kental dengan kolonialisme. Negara ini tuh negara yang sangat kuat, mempunyai militer dan ambisi kolonial dalam melakukan petualangan demi mengembangkan agama Kristen dan mempermainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsunya yang serakah. Jadi di Romawi itu sangat terkenal dengan agama Nasrani, yang mana mereka itu ingin menyebarkan agama Nasrani dengan cara menjajah negara-negara yang ada di tetangganya. Dan Romawi ini pun tidak kalah bejatnya dari Persia. Kehidupannya nista, kebejatan moral, dan pemerasan ekonomi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Akibat dari melimpahnya penghasilan dan menumpuknya pajak. Seperti halnya Yunani, negeri ini tenggelam dalam lautan khurafat dan mitos-mitos verbal yang tidak pernah memberinya manfaat. Jadi di negara-negara tersebut pada saat itu memang peradabannya lebih maju dari Jazirah Arab, karena mereka sudah pemikiran mereka sudah maju. Bagaimana mereka mengenal Tuhan versi mereka mengenal peradaban versi mereka. Jadi membuat aturan-aturan yang mereka sukai mereka lakukan, mereka tidak sukai mereka tinggalkan. Jadi semau-maunya mereka gitu. Demikian pula India, sama, India juga termasuk negara yang maju pada saat itu. Sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Abdul Hasan An-Nadawi
bahwasanya negeri India pada saat itu berada pada puncak kebejatan dari segi agama, akhlak, ataupun sosial. Masa tersebut bermula sejak awal abad ke-6 Masehi. India bersama negara tetangganya berandil dalam kemerosotan moral dan sosial. Oke, itu untuk keempat negara yang tadi saya sebutkan, yaitu Romawi, Persia, Yunani, dan India. Jadi Jazirah Arab itu dikelilingi oleh 4 negara yang sudah maju secara peradaban. Lalu bagaimana dengan Jazirah Arab? Nah, ini sangat menarik nih. Sementara itu di Jazirah Arab, bangsa Arab hidup dengan tenang, jauh dari bentuk keguncangan tersebut. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban seperti Persia, Yunani, India, dan Romawi. Sehingga dapat memungkinkan mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan-kemerosotan, filsafat, serba bolehan, dan kebejatan moral yang dikemas dalam bentuk agama. Di Arab sendiri juga tidak punya kekuatan militer seperti Romawi, sehingga mereka tidak bisa sewenang-wenang dengan negara lain pada saat itu. Yang menarik di sini adalah hanya saja Jazirah Arab tidak memiliki makrifat atau pengetahuan yang akan mengungkapkan jalan ke arah itu karena mereka hidup di dalam kegelapan, kebodohan, dan alam fitrah yang pertama. Akibatnya mereka sesat di jalan, tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Selanjutnya mereka membunuh anak dengan dalih kemuliaan dan kesucian, memusnahkan harta kekayaan dengan alasan kedermawanan, dan membangkitkan peperangan di antara mereka dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Kondisi inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ketika menyifati dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum min qablihi laminadhdallin. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Jadi negara-negara ini sebenarnya negara-negara yang sama-sama dalam kebodohan, sama-sama dalam kejahiliahan, sama-sama dalam kemerosotan akhlak, kebejatan moral dari segi agama, peradaban, dan lain sebagainya. Di Jazirah Arab sendiri secara geografis terletak di antara umat-umat yang sedang dilanda pergolakan secara akidah dan secara akhlak. Bila diperhatikan sekarang, seperti dikatakan oleh Ustadz Muhammad Mubarak, akan diketahui betapa Jazirah Arab terletak di antara 2 peradaban. Yang pertama yaitu peradaban Barat, yang sangat materialistis, yang telah menyajikan suatu bentuk kemanusiaan yang tidak utuh. Kedua, peradaban spiritual penuh dengan khayalan di ujung timur, seperti umat-umat yang hidup di India, Cina, dan sekitarnya. Jika telah kita mengetahui kondisi bangsa Arab di Jazirah Arab sebelum Islam dan kondisi-kondisi umat lain di sekitarnya pada saat itu, dengan mudah kita dapat menjelaskan hikmah ilahiyah yang telah berkenaan menentukan kenapa Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Rasulullah SAW dan mengapa bangsa Arab ditunjuk sebagai generasi perintis yang membawa cahaya dakwah kepada dunia menuju agama Islam yang memerintahkan seluruh manusia di dunia ini agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangsa Arab itu bukan yang dikatakan sebagian orang karena memiliki agama yang batil, peradaban yang palsu, dan sulit diluruskan. Bukan seperti itu. Hikmah yang bisa diambil kenapa bangsa Arab atau negeri Arab dijadikan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seandainya jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW lahir di negeri seperti Romawi, Persia, India, atau Yunani, niscaya keberhasilan dakwah itu akan mudah didapat karena negara-negara lain itu beranggapan bahwa dia mempunyai nabi dan rasul karena memiliki peradaban yang maju, memiliki teknologi dan pengetahuan yang sudah maju. Jadi wajar-wajar aja ada nabi. Yang kedua, paling ini akal-akalan orang Persia aja, ini akal-akalan orang Romawi aja, kan dia punya peradaban, punya pemikiran yang jauh. Bisa aja dia mengarang-arang tuh kitab, mengarang-arang buku, mengarang-arang kitab sucinya. Itu alasan yang kedua. Kebodohan, kejahiliahan, dan kemunduran akhlak yang terjadi di bangsa Arab semata-mata karena mereka tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa yang mereka lakukan itu salah atau benar.
berbeda dengan Romawi, berbeda dengan Yunani. Apa yang mereka lakukan, mereka sudah pikirkan tuh matang-matang. Walaupun mereka tahu ini salah, tapi tetap mereka lakukan. Seperti menyembah dewa, seperti menikahkan anaknya sendiri, seperti menikahkan ibunya sendiri. Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka tidak menjalankannya. Sedangkan di bangsa Arab sendiri, mereka melakukan kejahatan, kemaksiatan semata-mata karena mereka tidak tahu bahwa ini salah. Gitu, secara mudahnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW pada awal mendapatkan wahyu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Karena memang di tempat itu banyak orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW, mengajarkan Nabi Muhammad SAW pandai berbicara, pandai menulis, pandai membaca. Karena yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika agama Islam itu disebarkan dari negeri yang tidak memiliki peradaban, tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam kemerosotan akidah, akhlak dan lain sebagainya, orang itu berpikir, ini Nabi datang dari Jazirah Arab yang tidak memiliki peradaban, yang memiliki banyak kebodohan dan kegelapan. Ini yang ngajarin siapa? Nah, pasti itu dalam pikiran orang-orang kerajaan-kerajaan Romawi, Persia, India, dan Yunani pasti bertanya, ini Nabi itu siapa yang mengajarkan? Kok bisa membaca firman Allah dengan sangat baik? Jadi mereka itu beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebuah syair-syair. Padahal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW berucap semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang kedua. Lalu selanjutnya dikhawatirkan akan timbul keraguan di dada manusia apabila mereka melihat Nabi SAW itu seorang terpelajar dan pandai bergaul dengan kitab-kitab, sejarah umat-umat terdahulu, dan semua peradaban negara-negara di sekitarnya. Dikhawatirkan pula akan timbul keraguan di dada manusia manakala mereka melihat munculnya dakwah Islam di antara umat yang memiliki peradaban budaya dan sejarah seperti negara Persia, Yunani, atau Romawi. Hal ini karena orang yang ragu dan menolak mungkin akan menuduh dakwah Islam sebagai mata rantai pengalaman budaya dan pemikiran-pemikiran filosofis yang akhirnya melahirkan peradaban yang unik dan perundang-undangan yang sempurna. Jadi kalau balik lagi kita bahas bahwasanya ketika Nabi misalkan lahir di Romawi, di Persia, atau negara-negara yang sudah maju, paling mereka orang lain itu akan beranggapan, paling ini karangan-karangan orang-orang terdahulu. Paling ini juga budaya-budaya mereka yang mereka bawa, budaya-budaya kakek nenek moyang mereka. Sedangkan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu hikmah daripada ayahnya Nabi Muhammad SAW, Sayyid Abdullah, meninggal dunia ketika Nabi Muhammad usia 5 bulan atau 6 bulan di kandungan, ayahnya wafat. Dan ketika Nabi SAW umur 5 tahun, 6 tahun, ditinggal oleh ibunya. Hikmah apa yang bisa diambil dari kedua itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada seluruh manusia, pada orang-orang pada zaman itu, bahwasanya tidak ada yang boleh mengajarkan Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, begitu luar biasa Allah memberikan hikmah. Jadi ayahnya Nabi, Sayyid Abdullah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi masih dalam kandungan. Dan ketika Nabi baru usia 5 sampai 6 tahun, ibunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata agar Nabi Muhammad SAW tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran bersimpangan dengan ajaran tauhid. Jadi Allah benar-benar ingin mengajarkan Nabi Muhammad dari awal hingga akhir. Sampai pada ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40, itu ada tahun dimana tahun kesedihan. Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah. Tidak lama juga ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Yang mana kedua manusia ini adalah orang yang berada di garda terdepan ketika orang-orang memusuhi Nabi SAW.
Tapi apa yang terjadi? Mereka, Siti Khadijah dan Abu Thalib, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ Nabi Muhammad merasa sepi, merasa sedih. Dan apa hikmah yang bisa diambil dari itu semua? Manusia tidak boleh bergantung kepada manusia, apalagi ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak boleh bergantung kepada Siti Khadijah dan Abu Thalib dalam mensyiarkan agama Allah. Biarlah Allah sebagai penolong Nabi Muhammad. Itulah hikmahnya. Jadi Nabi Muhammad memang benar-benar sangat luar biasa. Dari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sudah dewasa ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayang. Semata-mata Allah ingin mengajarkan langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berada pada kesimpulan, ada pula hikmah-hikmah yang tidak tersembunyi bagi orang yang mencarinya. Hikmah-hikmah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Allah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan rumah yang pertama kali dibangunkan untuk manusia. Jadi Ka'bah itu adalah bangunan suci yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Jadi Ka'bah itu adalah bangunan pertama yang dibangunkan untuk umat manusia untuk beribadah. Jadi saat ini kita diperintahkan oleh Allah, oleh ajaran Nabi Muhammad untuk beribadah menghadap ke kiblat. Karena Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangunkan oleh Allah untuk umat manusia. Allah juga telah menjadikan dakwah bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di lembah tersebut. Semua itu merupakan kelaziman dan kesempurnaan jika lembah yang diberkahi ini juga menjadi tempat lahirnya dakwah Islam yang notabene adalah millah Ibrahim dan menjadi tempat diutus dan lahirnya pamungkas para nabi. Jadi sedikit tambahan buat rekan-rekan sekalian, bahwasanya Nabi Ibrahim ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangunkan atau mendirikan bangunan Ka'bah yang pada saat itu, pada saat zaman Nabi Nuh, hancur bagian atasnya karena tersapu oleh banjir. Nah, ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim selesai membangunkan atau merenovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tempat ini sebagai tempat di mana akan lahir seorang manusia yang menjadi penerus para nabi, yang akan merubah akhlak seluruh alam." Jadi doa Nabi Ibrahim ini yang diucapkan setelah merenovasi Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, dan ternyata doa itu dikabulkan, diijabah setelah 30 generasi, yaitu lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada nabi dan rasul yang lahir dekat Ka'bah selain Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, secara geografis Jazirah Arab sangat kondusif untuk mengemban tugas dakwah seperti ini, karena Jazirah Arab terletak di antara umat-umat seperti Romawi, Persia, Yunani, India, dan lain sebagainya yang memiliki daripada itu peradaban yang sangat sesat. Bila kita perhatikan kembali secara dakwah Islam pada permulaan Islam dan pada masa pemerintahan para khalifah yang dipimpin, niscaya kita akan mengakui kebenaran hal ini. Itu hikmah yang kedua. Jadi memang Allah senantiasa menjadikan Jazirah Arab ini sebagai tempat kelahiran Nabi dan Rasul agar supaya dakwah Islam itu mudah menyebar, karena di tengah-tengah peradaban-peradaban yang sudah sangat modern. Jadi di antara peradaban yang sudah sangat modern ini, agar mereka itu berpikir, kok ada Nabi di tempat yang sangat jauh dari peradaban, yaitu Jazirah Arab. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah sudah menjadi kebijaksanaan Allah untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam dan media langsung untuk menerjemahkan kalam Allah dan penyampaiannya kepada kita. Jika kita kaji karakteristik semua bahasa, lalu kita bandingkan antara yang satu dan yang lainnya, niscaya akan kita temukan bahwa bahasa Arablah yang memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Karena itu, sudah sepatutnya jika bahasa Arab dijadikan bahasa pertama bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Jadi memang bahasa Arab ini sangat luar biasa dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya.
Jadi ketika kita menerjemahkan Al-Quran ini juga harus dengan bahasa Arab. Nah, Al-Quran yang sekarang yang ada di rumah kita masing-masing itu hanya terjemahan secara tersurat ya, secara kalimat. Tapi jika ingin mendalami Al-Quran secara huruf per huruf, kata per kata, penafsirannya itu harus juga dengan bahasa Arab. Jadi itu sedikit gambaran, sedikit kisah atau iktibar yang harus kita resapi dan kita ingat kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita tanpa pengetahuan kita dengan mudah berbicara bahwa cadar itu kan budaya Arab. Jangan ikut-ikutin Arab. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Jilbab itu kan budaya Arab. Ngapain kita ikut-ikutin Arab? Ngapain kita pakai jilbab? Itu kan budaya Arab. Itu salah besar. Bahwasanya budaya Arab yang sesungguhnya pada saat itu adalah kebodohan dan kemaksiatan. Jadi patut dipertanyakan nih, ketika ada orang menghina Arab, menjelek-jelekan Arab, ini sebenarnya yang dijelek-jelekan itu Arab atau Islamnya? Karena kalau kita berbicara tentang Jazirah Arab, maka di situ sepenuhnya adalah tentang sejarah-sejarah kebudayaan Islam. Dari mulai berjilbab, bercadar, berjenggot, dan lain sebagainya, itu semuanya ajaran Islam. Jadi kalau ada seorang yang mengaku katanya keturunan Arab, apalagi dia katanya seorang Habib, tapi dia malah menghina Arab, dia menjelek-jelekan Arab, dia menganggap bahwasanya Arab itu menjajah negeri Indonesia, itu salah besar. Justru di Arab sendirilah banyak hal-hal yang dahulunya penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebodohan, tapi setelah datangnya Islam di negeri tersebut, maka di tempat tersebutlah akan menjadi tempat yang suci, tempat yang mulia, karena di tempat itulah Nabi Muhammad SAW membawa risalah kenabian dan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan sesekali kita menghina Arab, jangan sesekali kita melecehkan bangsa Arab, karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, janganlah kalian membenci Arab, janganlah kalian memusuhi bangsa Arab, karena di situ ada aku, Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti yang tadi awal saya bilang, saya orang Jawa atau saya orang Sunda. Ketika ada orang menghina suku Sunda, ketika ada orang menghina suku Jawa, maka seluruh orang yang merasa orang Jawa atau orang Sunda pasti akan tersinggung. Ya, begitupun juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan perkara yang kecil, ini perkara yang besar. Makanya hati-hati, jangan mau kita diadu domba oleh orang-orang yang menyebut-nyebut Arab bahwa Arab itu radikal dan lain sebagainya. Oke? Ya, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Pastinya banyak kekurangan dan kesalahan. Pada sahabat generasi berakhlak untuk bisa tulis di kolom komentar bahwasanya kesempurnaan itu datangnya dari Allah dan kekurangan dan kesalahan adanya dari saya pribadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.